Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Juhriansah. Di sini saya selaku moderator akan membantu jalannya presentasi kelompok 4. Sebelum itu, kita memasuki materinya. Saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dosen pengampu mata kuliah manajemen bank dan lembaga keuangan, yaitu Bapak Fahmi Roy Dalimunte, SEMM, EK, CA. Tidak lupa juga, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Sebagai berikut. Yang pertama, ada Immanuel Vital Rolando Silaban. Kedua, Muhammad Jaki Mubarak. Ketiga, M. Arif Rahman. Keempat, Juhriansah. Saya sendiri selaku moderator. Kelima, M. Dedi Yusuf. Keenam, ada Ketin Priscila. Yang ketujuh, Siti Madatilah. Dan ke-8, Arif Ansap Ani dengan NIM yang telah tertera di samping. A. Pengertian sewa guna usaha leasing. Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan nama leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha adalah bergerak di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pembiayaan yang dimaksud jika seorang nasabah membutuhkan barang-barang modal seperti peralatan kantor atau mobil dengan cara disewa atau dibeli secara kredit dapat diperoleh di perusahaan leasing. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Sedangkan pengertian sewa guna usaha sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 1169/KMK 01/1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara berkala. Selanjutnya yang dimaksud dengan finance lease adalah kegiatan sewa guna di mana lessee pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating lessee tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Pengertian lessor adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha leasing dengan menyediakan berbagai macam barang modal. Sedangkan lessee adalah nasabah yang menginginkan barang modal tersebut. B. Ketentuan mengenai leasing. Kegiatan leasing secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan nomor keputusan 122/4/2/1974, nomor 32/M/SK/2/74 dan nomor 30 KPB/1/74 tanggal 7 Februari 1974 tentang perizinan usaha leasing di Indonesia. Wewenang untuk memberikan usaha leasing dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusan nomor 649/4/5/1974 tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai ketentuan tata cara, perizinan, dan kegiatan usaha leasing di Indonesia. Perkembangan selanjutnya adalah dengan keluarnya kebijaksanaan dan regulasi 20 Desember 1988, Pakdes 20/1988 yang isinya mengatur tentang usaha leasing di Indonesia, dan dengan keluarnya kebijaksanaan ini, maka ketentuan mengenai usaha leasing sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya ada ketentuan mengenai leasing. Dalam Kepres nomor 61 tahun 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251/KMK 013/1988 tanggal 20 Desember 1988 diperkenalkan adanya istilah pembiayaan, yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat luas. Lembaga pembiayaan menurut ketentuan ini dimungkinkan untuk melakukan salah satu dari kegiatan pembiayaan seperti 1. Sewa guna usaha atau leasing. Kedua, modal ventura atau venture capital. Ketiga, ada anjak piutang atau factoring. Keempat, pembiayaan konsumen atau consumer finance. Kelima, kartu kredit
atau credit card. Pemberian izin untuk melakukan usaha-usaha pembiayaan seperti di atas terlebih dulu harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Berikutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas leasing dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya. Masing-masing pihak dalam melakukan kegiatannya selalu bekerja dan saling berkaitan satu sama lainnya melalui kesepakatan yang dibuat bersama. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada lessor, merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua ada lessee, adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan. Ketiga ada supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessors dengan lessee, dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Yang terakhir ada asuransi, merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee. Dalam hal ini, lessor dikenakan biaya asuransi, dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung risiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingkan. Berikutnya ada kegiatan leasing. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara satu perusahaan leasing dengan perusahaan leasing lainnya dapat berbeda. Di dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK 01/1991 tanggal 21 November 1991. Kegiatan leasing dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi lessee atau finance lease. Kedua, melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi lessee atau operating lease. Ciri-ciri kedua kegiatan leasing seperti yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut. Kriteria untuk finance lease apabila suatu perusahaan leasing memenuhi persyaratan. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali, ditambah dengan nilai sisa barang yang di-lease, harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang di-leaskan dan keuntungan bagi pihak lessor. Dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi lessee. Masih pada bagian kegiatan leasing, setelah tadi kita sudah membahas terkait finance lease, selanjutnya kita akan membahas kriteria untuk operating lease, yaitu yang pertama adalah jumlah pembayaran selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dileaskan, ditambah keuntungan bagi pihak lessor. Yang kedua, di dalam perjanjian leasing tidak memuat mengenai hak opsi bagi lessee. Kemudian dalam praktiknya, transaksi finance leasing dibagi lagi ke dalam bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, direct finance lease, yaitu transaksi ini dikenal dengan nama true lease, di mana dalam transaksi ini pihak lessor membeli barang modal atas permintaan lessee dan sekaligus menyewa gunakan barang tersebut kepada lessee. Lessee dapat menentukan spesifikasi barang yang diinginkan, termasuk penentuan harga dan suppliernya. Oleh karena itu, proses pembelian yang dilakukan lessor hanyalah untuk memenuhi kebutuhan pihak lessee. Praktik yang kedua ada sales dan leaseback. Proses ini dilakukan di mana pihak lessee menjual barang modalnya kepada lessor untuk dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut. Antara lessee dengan lessor, metode ini biasanya digunakan untuk menambah modal kerja pihak lessee. Sedangkan dalam operating lease, di mana pihak lessor sengaja membeli barang modal untuk kemudian dileaskan kepada pihak lessee. Biaya yang dikenakan terhadap lessee adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan oleh lessee berikut bunganya. Selanjutnya, jenis-jenis perusahaan leasing.
Setelah tadi kita sudah mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan leasing, selanjutnya kita akan membahas perusahaan leasing menurut jenis-jenis usahanya. Yang pertama, independent leasing, yaitu perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang dari supplier lain untuk diliskan. Yang kedua, caprice lessor. Dalam perusahaan leasing jenis ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leaskan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Kemudian yang ketiga ada lease broker, yaitu yang mempertemukan antara pihak lessor dengan calon leasee. Mereka mempunyai peralatan atau barang untuk menangani kegiatan atau transaksi. Akan tetapi, perusahaan tersebut memberikan satu ataupun beberapa jasa usaha leasing tergantung dari yang dibutuhkan pada sebuah transaksi pembiayaan. Selanjutnya saya akan membahas perjanjian leasing. Perjanjian leasing adalah perjanjian yang dibuat antara lessor dengan lessor yang disebut lease agreement, di mana dalam perjanjian tersebut membuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak. Biasanya, isi kontrak secara umum memuat nama dan alamat lessor, jenis barang model yang diinginkan, jumlah atau nilai barang yang disewakan, syarat-syarat pembayaran, kepemilikan, atau syarat lainnya, biaya-biaya yang dikenakan, sanksi-sanksi apabila lessor ingkar janji, dan lain-lainnya. Jika seluruh persyaratan telah disetujui, maka pihak lessor akan menghubungi supplier untuk negosiasi barang dan menghubungi pihak asuransi untuk menanggung risiko pembayaran dari lessor. Biaya-biaya yang dikeluarkan. Setiap fasilitas yang diberikan oleh perusahaan leasing kepada pemohon atau lessor akan dikenakan berbagai macam biaya. Besarnya biaya-biaya ini ditentukan oleh masing-masing perusahaan leasing. Besar kecilnya biaya yang dikenakan terhadap nasabahnya akan memengaruhi keuntungan yang diterima oleh perusahaan leasing. Adapun biaya-biaya yang dibebankan kepada lessor biasanya terdiri dari biaya administrasi yang besarnya dihitung per tahun, biaya materai untuk perjanjian, biaya bunga terhadap barang yang disewakan, dan terakhir, premi disetor kepada pihak asuransi. Di antara biaya-biaya yang disebutkan, perolehan biaya bunga merupakan keuntungan terbesar dari biaya yang dibebankan kepada para nasabah atau lessor. Setelah membahas perjanjian leasing dan biaya yang dikeluarkan, selanjutnya ada prosedur permohonan leasing. Setiap permohonan yang diajukan oleh pihak lessor haruslah langsung ke pihak lessor, baik secara lisan maupun tertulis, yang selanjutnya akan dipelajari secara seksama oleh pihak lessor sehingga tidak akan merugikan apabila terjadi kesalahan analisis. Prosedur permohonan fasilitas leasing secara umum ada dua. Yang pertama, pihak lessor mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kedua, pihak lessor akan meneliti maksud dan tujuan permohonan dari lessor. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada prosedur permohonan leasing. Penelitian tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. Jika masih ada dokumen atau informasi yang kurang, pemohon diminta untuk melengkapinya selengkap mungkin. Kelengkapan dokumen tersebut antara lain sebagai berikut. A. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak leasing yang berisi antara lain maksud dan tujuan mengajukan leasing serta cara pembayarannya. B. Akte pendirian perusahaan jika lease berbentuk perseroan terbatas atau yayasan. C. KTP dan kartu keluarga jika lease berbentuk perseorangan. D. Laporan keuangan neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir jika lease berbentuk PT. E. Slip gaji dan bukti penghasilan lainnya jika lease berbentuk perseorangan. F. NPWP nomor pokok wajib pajak baik untuk perorangan maupun perusahaan. 3. Jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak lessor memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian kontrak antara lease dengan lessor termasuk hal dan kewajibannya masing-masing. 4.
Pihak lesor akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi dan data yang diberikan list dengan cara A. Penelitian data untuk mengukur kemampuan dan kemauan list membayar kembali. Penelitian ini dapat dilakukan dengan 5C, yaitu karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. B. Meneliti langsung ke lokasi list berada atau on the spot. C. Meneliti ke lokasi di mana list punya hubungan. 5. Penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah membayar dan kemauan untuk membayar dengan disertai kebenaran informasi dan data yang ada di lapangan. Dari hasil penelitian dapatlah ditarik 3 kesimpulan, yaitu A. Menolak permohonan list dengan alasan tertentu. B. Masih mempertimbangkan dengan catatan ditunda atau permohonan belum dapat diproses sampai jangka waktu tertentu dengan berbagai alasan. C. Menerima permohonan list karena telah sesuai dengan keinginan lesor. Yang keenam, jika permohonan les telah diterima oleh pihak lesor, maka pihak lesor mengadakan pertemuan dengan pihak les tentang persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain penanganan surat perjanjian, serta biaya-biaya yang harus dibayar oleh les. 7. Pihak les membayar sejumlah kewajibannya dan menandatangani surat perjanjian antara les dengan lesor. 8. Pihak lesor melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan barang yang diinginkan les dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak supplier. 9. Pihak lesor juga menghubungi serta membayar premi asuransi yang sudah disetor les sebelumnya kepada pihak lesor. Yang ke-10, pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti pembayarannya harus dilakukan oleh lesor. Yang ke-11, pihak lesor juga mengirim polis asuransi kepada les setelah diterbitkan oleh pihak lesor atas nama les. Dalam praktiknya, setiap permohonan fasilitas leasing oleh les, maka prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan leasing berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini sesuai dengan kepentingan perusahaan leasing itu sendiri, dan secara umum memang prosedur dan persyaratan tidak jauh berbeda seperti telah diuraikan di atas. Selanjutnya ada sanksi-sanksi. Seperti jenis pinjaman lainnya, bahwa tidak semua pinjaman berjalan mulus atau berjalan sesuai prosedur yang ada. Sekalipun sudah memulai prosedur yang benar, hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Begitu pula dengan perusahaan leasing, jelas tidak semua barang modal yang dibiayai oleh terlunasi sesuai rencana. Oleh karena itu, perlu ada tindakan lebih lanjut bagi les yang lalai berupa sanksi-sanksi yang telah disepakati. Sanksi-sanksi yang diberikan oleh pihak lesor kepada les apabila les ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak lesor sesuai perjanjian yang telah disepakati adalah sebagai berikut. Yang pertama, berupa teguran lisan supaya segera melunasi. Yang kedua, jika teguran lisan tidak digubris, maka akan diberikan teguran tertulis. Yang ketiga, dikenakan denda sesuai perjanjian. Yang keempat, penyitaan barang yang dipegang oleh les. Oke, masuk pada bagian kasus. Kasus kali ini berjudul tak bayar angsuran motor. Nasabah Adira Finance Sragen divonis penjara 7 bulan. Nasabah berinisial SPL asal Kecamatan Kram, Malang, Sragen itu akhirnya divonis bersalah dan dihukum 7 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu tanggal 27 bulan September 2023. Adira Finance tak serta memperkarakan angsuran macet ini karena hukum. Mereka lebih dahulu mencoba menyelesaikan kasus ini melalui jalur mediasi. Namun, jalur tersebut tidak berakhir dengan keberhasilan. Akhirnya, jalur pidana pun diambil oleh Adira Finance lantaran mengalami kerugian sebesar 37 juta rupiah. Keputusan nasabah kami divonis hukuman 7 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsidiar sebulan penjara, ujar kata Cluster Collection Head Adira Finance Sragen Bernardus Dwi Kurnian saat berbincang dengan Slopos.com. Pria yang akrab disapa Wawan ini mengisahkan kronologi kasus tersebut. Pada awalnya, nasabah berinisial SPL itu mengambil kredit motor lewat Adira Finance berupa 1 unit motor Honda Vario 160 cc. SPL juga seorang pegawai di salah satu dealer motor di Sragen, membayar uang muka atau DP sebesar 3 juta rupiah dengan kredit berjangka waktu 3 tahun. Dalam perjalanannya, SPL hanya mengangsur 2 kali angsuran, kemudian macet. Kami sudah berupaya untuk
penagihan dan diupayakan untuk penyelesaian internal. Ternyata unit motornya dipakai saudaranya di Masaran sebelum dibawa ke Kalimantan. Sejak itu nasabah itu tidak melakukan pembayaran lagi. Kami melakukan somasi dulu dan akhirnya manajemen memutuskan untuk membuat laporan ke polisi. Jelas kata Wawan. Polisi lantas melakukan penyelidikan dan penyelidikan tersebut berakhir dinyatakan dengan berkas P21 oleh penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Sragen dan disidangkan. SPL ditahan selama penyelidikan di kepolisian. Proses sidang berjalan 3 kali dan pada hari ini hakim memutus vonis 7 bulan dan denda 10 juta sebagai subsidi 1 bulan penjara, jelas kata Wawan. Kemudian kesimpulan materi pada hari ini yakni sewa guna usaha merupakan alternatif pembiayaan yang menarik bagi perusahaan untuk memperoleh barang modal tanpa perlu mengeluarkan modal besar di awal. Sewa guna usaha memiliki beberapa manfaat antara lain mempermudah memperoleh barang modal, mempertahankan modal kerja, dan pembayaran angsuran yang lebih fleksibel. Sekian dari presentasi kelompok 4. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video yang telah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.